Kemarin saya berjalan-jalan ke mall dan pergi ke Ace Hardware, yaitu outlet yang menjual aneka perlengkapan kebutuhan rumah. Saya berhenti di counter yang menjual aneka perlengkapan untuk taman, ya. Di situ dijual juga berbagai macam bunga, ya, tentunya bunga plastik karena ini di toko di mall, ya. Nah, saya sangat tergelitik, saya sangat tertarik dan saya mengamat-amati, ya, ada pohon bambu mini. Saya begitu bingung, ya, saya pegang, saya raba-raba, bahkan sampai saya cium-cium gitu, ya. Kenapa saya pegang, saya raba-raba? Saya bingung, ini bunga pohon asli atau plastik. Ketika saya mengamat-amati, maka penjaga datang dan mengatakan, "Pak, yang itu betul-betul asli." Nah, yang lain enggak. Ya itu betul-betul bunga asli, itu pohon asli. Aduh, saya tidak mengenali. Saya sulit untuk membedakan. Sampai betul-betul cuek. Ketika dikuek baru bener ini pohon asli. Waduh, Pak, jangan dikuek, Pak. Kalau dikuek mesti beli, Pak. Waduh, beli juga gitu, ya. Nah, apa yang saya mau ceritakan dengan cerita sederhana ini? Kita sering menjumpai atau kita mengalami gitu, ya. Kita ini tulus, kita ini murni seperti bunga asli, ya. Tapi kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak tulus, yang tidak murni. Nah, sering ketika kita berbuat baik, kita mengabdi, kita tulus, kita murni, dan dunia tidak seperti itu, maka orang tidak mengenali kita. Kalau kita ini sungguh-sungguh baik, bahkan bisa terjadi waktu kita berbuat baik, waktu kita murni, waktu kita tulus, waktu kita mengabdi, orang berkomentar, "Ini orang ini ada maksud apa ini? Dia punya niat apa ini? Dia punya motivasi apa ini? Jangan-jangan dia mau cari nama, jangan-jangan jadi kita dicurigai." Nah, kalau kita tidak punya mental, sikap, karakter yang kuat, reaksi-reaksi seperti ini membuat kita terluka, kita kecewa. Kita tulus, kita murni, kita sungguh-sungguh, kita berbuat baik, kok dicurigai? Lalu kita berkata, "Ya udah capek deh kalau gitu, kita capek berbuat baik." Atau kita berkata, "Ada, kita ini seperti pahlawan kesiangan. Ngapain kita mengabdi? Ngapain kita melayani? Ngapain kita seperti pahlawan kesiangan?" Nah, kalau itu sikap kita, maka sesungguhnya kita sedang berhenti dalam meraih sukses jangka panjang. Kita sedang berhenti untuk hidup dalam jalur bahagia. Reaksi-reaksi seperti itu wajar saja terjadi, karena memang kita ini seolah-olah hidup seperti pohon asli di tengah-tengah toko bunga plastik. Kita berbeda dengan dunia ini, tapi untuk itulah kita hidup. Kita mau mewarnai dunia di sekitar kita dengan kemurnian, dengan kesungguhan, dengan kepengabdian, dengan nilai-nilai kebaikan. Karena itu saya menyarankan, temukan motivasi untuk berbuat baik. Rasakan kebahagiaan berbuat baik. Miliki tujuan hidup yang mulia. Karena tujuan hidup yang mulia itu yang membuat orang bisa bertahan terus berbuat baik, bahkan terus bertahan untuk berkarya. Dan melalui sikap hidup seperti ini, itulah sebenarnya yang akhirnya membuat orang sanggup bertahan dalam kesusahan, sanggup bertahan dalam malapetaka. Dan sikap ini membuat orang menjadi gigih, punya ketahanan luar biasa, yang pada akhirnya itu juga sikap yang sangat produktif untuk membuat orang berhasil. Dan bukan hanya berhasil, dia bahagia karena dia menemukan tujuan untuk apa dia hidup. Karena dia menemukan kebahagiaannya dengan memberi, dengan berbuat baik. Karena itu saya mengajak saudara, kuatkan hatimu untuk tetap terus berbuat baik. Apapun komentar orang, apapun reaksinya, mereka menilai engkau, mencurigai engkau. Ada apa dia? Mencari apa dia? Maka biarkan saja komentar. Kita tetap terus berbuat baik. Kita terus berkarya, terus bergerak. Karena itu yang membuat kita hidup sukses dan bahagia. Salam dahsyat luar biasa.